Come on, cheers! Woo! Tuhan kau baik sampai selama-lamanya. Coba kita sama-sama. You are good and your mercy endureth forever. Oh, Lord, you are good and your mercy endureth forever. We were from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. Your mercy endureth forever. Sama-sama. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. Oh, you are. Sing it again. We worship you. Hallelujah, hallelujah.
Shalom warga kerajaan. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan, jangan sekali-kali meninggalkan sumber air kehidupan, our Abba, Bapak kita, dan menggali bagi kita sendiri sumur yang bocor, kolam yang bocor yang tidak bisa menahan air. Air juga bisa menggambarkan damai, sukacita, ataupun keuangan kita. Perhatikan keadaan kita. Dalam surat Hagai dikatakan, kamu memapani rumahmu dengan baik, tapi rumahku tinggal reruntuhan. Karena itu naiklah ke atas bukit, bangunlah rumah itu. Rumah apa yang dimaksudkan? Yaitu hubungan kita dengan Bapak Sorgawi. He's the sumber air hidup itu. Hubungan yang kedua, yang pertama kan sudah kita bicarakan, rebellious relationship. Sekarang repentance relationship. Perkataan repent ini sudah dihilangkan di banyak gereja ataupun pengkhotbah. Mereka jadi motivator. Ya, tidak lagi Tuhan memanggil orang berdosa, Tuhan Maha mengerti. Perkataan repent itu dihilangkan. Padahal itu kata paling penting, metanoio, merubah pola pikir. Jadi daripada pergi pada menjauh dari Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Yang kedua adalah repentance relationship. Saya pernah katakan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita geletak untuk kita melihat ke atas. Ya, saya pernah my life tidak usah terjadi pada saudara. Yang kedua ini, sadarlah dia bahwa orang upahan di rumah bapaknya itu kadangnya jauh lebih baik. Dia itu seorang putra, bahkan ahli waris. Tapi dia minta warisannya itu. Dan firman Allah mengatakan tidak lama lagi, maka semua air yang dia bawa dari rumah, mungkin sebesar ember, api semua. Tetapi dia sadar, dan ketika dia kembali, aku akan berkata kepada Bapa, pengakuan dosa itu penting. Hubungan itu diperbaiki karena pengakuan dosa, karena pengakuan kesalahan. Dan sekarang banyak pengkhotbah bilang, tidak usah lagi ngaku dosa, satu kali cukup. Tidak, saudara. Ya, jadi apa yang terjadi? Bapaknya mengembalikan pada dia pada statusnya. Kamu minta yaitu untuk jadi orang upahan. Sebelum dia ucapkan itu, bapaknya sudah angkat dia kembali jadi putra. That's our gracious Father. Perkataan grace tidak ada di dunia. Yang ada dan cuma kerajaan Allah. He's very gracious, luar biasa. Dan diberikan apa? Jubah yang terbaik, jubah kebenaran. Kebenaran itu bukan karena diri kita sendiri, tetapi karena Bapa. Tetapi untuk menjaga kita tetap bersih, itu sanctification bagian kita. Kemudian diberikan cincin. Apa cincin itu? Akibat repentance. Yang pertama itu adalah kembali statusnya sebagai perwakilan dari bapaknya. Dia bisa kembali dalam bisnis, dan itu cincin meterai. Kedua adalah akses. Ya, authority, lalu akses, dan satu lagi, he bear his father's name. Tadinya namanya sendiri. Saya ada hari ini karena nama Tuhan Yesus. Karena nama Tuhan Yesus, tanpa dia, I'm nobody. Saya seorang yang gagal. Ya, ketika kita dalam keadaan sebelum repentance itu ada GSR. Pertama guilt, rasa bersalah. Kedua itu shame, rasa malu. Lalu yang ketiga tuh, yang terakhir tuh, itu remorse, rasa bersalah yang mendalam. Itu semuanya akan hilang, saudara. Ketika kita percaya kembali kepada Sang Bapa, sumber air yang hidup itu. Kembalilah pada sumber air yang hidup. Jangan coba-coba ngatur dirimu sendiri. Seluruh hidup saya berubah karena secara rohani saya tanda tangan di meterai kosongan, ya. Silakan Tuhan Yesus atur hidup saya. Let Him rule and reign in your life. God bless you. Rebellious menjadi repentance, menjadi pesta kerajaan Allah. God bless you. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman, aman bersamamu. Lebih dari harta,
Kami memberikan kemuliaan, kami memberikan hormat, kejayaan, kedahsyatan hanya bagi nama-Mu Yesus. Oh, haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku ini yang menjadi komitmen dan doa kami. Hati kami percaya kepadamu. Seluruh hidup kami persembahkan menjadi milik-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau Allah yang hadir bersama dengan kami. Amin. Engkau Allah yang mengurapi setiap kami. Amin. Setiap telinga kami. Yes. Konsentrasi kami. Amin. Hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Amin. saja. Amin. Kami berdoa ketika firman-Mu diberitakan, ada kuasa yang sedang mengalir di tempat ini. Amin. Ada kuasa yang sedang melawat setiap kami. Amin. Sehingga setiap kami yang kering Yes. akan diberkati. Amin. Yang gersang akan dialiri oleh sungai kehidupan Tuhan. Amin. Kami percaya yang lemah pun dikuatkan. Amin. Yang bimbang diteguhkan. Amin. Yang putus pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Amin. Yang sakit oleh karena bilur, hadirat-Mu menyembuhkan. Kami percaya. Kami percaya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih untuk sahabat saya Pak Pendeta Darmo yang sudah mengizinkan saya kembali untuk menyampaikan firman Tuhan di rumah Tuhan ini Bapak Ibu. Terima kasih juga untuk setiap saudara yang tetap terfokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Yesus, minggu ini saya ingin berbicara tentang keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian Bapak Ibu, bahwa lembaga yang pertama sekali dibentuk oleh Tuhan itu adalah keluarga. Firman Tuhan berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Jadi hari ini Anda yang masih solo, Anda yang masih jombloers, saya mau bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, mukjizat yang pertama sekali Yesus lakukan di mana? Pernikahan di mana? Di Kana. Jadi artinya Tuhan punya fokus yang intens untuk setiap keluarga. Dan saya juga percaya bahwa Tuhan punya fokus yang sama untuk setiap keluarga yang hadir siang ini, katakan amin.
Kalau kita bicara tentang ibadah, sebelum kita nanti masuk kepada pembacaan firman Tuhan, ya, saya terjemahkan bahwa ibadah itu sebagai melayani, berbakti, dan mengabdi kepada Tuhan. Jadi ibadah itu melayani, berbakti, dan mengabdi kepada Tuhan. Ibadah di dalam konsep perjanjian lama dan di dalam konsep perjanjian baru memiliki arti yang sama. Jadi ibadah itu adalah melayani. Katakan amin. Ya. Makanya saudara datang ke tempat ini, saudara beribadah, ini bentuk pelayanan saudara. Ini salah satu bentuk pelayanan saudara. Nah, kata ibadah di dalam bahasa Ibrani, supaya saudara tahu, memakai kata avoda. Avoda. Ya. Di dalam bahasa Yunani, ini memakai kata latreia. Mungkin saudara berkata dan bertanya, Pak, apa arti avoda? Avoda itu artinya sesuatu yang kau kerjakan. Itu avoda. Nah, kata latreia di dalam bahasa Yunani itu artinya pengabdian. Makanya firman Tuhan bilang dalam kitab Perjanjian Baru, kerjakan semuanya itu seperti untuk siapa? Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan dan itu kita lakukan untuk Tuhan, itu adalah pelayanan. Katakan amin. Baik di gereja, baik di kantor saudara, di bisnis saudara, di rumah saudara apalagi, semua yang saudara lakukan itu adalah untuk siapa? Untuk Tuhan. Ibadah itu Bapak Ibu mengungkapkan rasa takut penuh hormat, ketakjuban penuh puja kepada Dia, Allah yang besar, Allah yang kita sembah, Raja di atas segala raja itu. Jadi begitu pentingnya ibadah itu Bapak Ibu. Begitu pentingnya keluarga yang beribadah. Nanti saya akan bicara tentang keluarga juga. Tadi saya sudah bicara tentang apa itu ibadah. Mari kita lihat dulu kitab kita dari Yosua pasal 24. Ini cerita tentang pengalaman Yosua Bapak Ibu. Ketika dia akan purna tugas, dia mengakhiri kepemimpinannya. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Saya percaya setiap kita akan diberkati lewat firman Tuhan, katakan amin. Dan kita nanti akan baca bersama-sama 2 ayat ini Bapak Ibu. Dalam hitungan 1, 2, 3 ya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Terus, jauhkanlah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada siapa? Tuhan. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amor yang negerinya kamu diami ini. Tetapi apa? Aku dan seisi rumahku ngapain? Kami akan beribadah kepada siapa? Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam konteks ayat ini, ya, pasal ini bicara sangat jelas tentang Yosua akan mengakhiri kepemimpinannya. Dan dia mengingatkan sesuatu yang sangat penting kepada bangsa itu pada waktu itu, bahwa oleh sebab itu, dengar bangsa, takutlah akan Tuhan dan beribadah kepadanya. Dan Yosua menantang kepada bangsa itu, tapi jika kau anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, sekarang pilih. Kau mau beribadah kepada siapa? Tetapi Yosua mencontohkan dirinya sendiri. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada siapa? Kepada Tuhan.
Oke, pelan-pelan kita lihat. Apa pandangan Alkitab tentang keluarga? Apa pandangan Alkitab tentang keluarga? Efesus pasal 6. Ayat 1 sampai 4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di mana? Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu, ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan apa? Panjang umur di bumi. 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah apa? Bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam mana? Ajaran dan nasihat. Oke, kita lihat ayat yang pertama Bapak Ibu. Dari Efesus pasal 6. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di mana? Di mana? Di mana? Nah, masalahnya adalah orang tuanya udah di dalam Tuhan atau enggak? Lihat ini. Sering sekali di dalam keluarga selalu yang menjadi korban, ya kan? Yang disalahkan, yang dihakimi itu anak-anak. Efesus 6 ayat 1 sudah menunjukkan secara nyata jelas kepada kita. Taatilah orang tuamu di mana? Di dalam Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak yang memberontak kepada orang tuanya, sembari itu orang tuanya tidak menjadi orang tua yang takut Tuhan, tidak mencontohkan dirinya sebagai orang tua yang takut Tuhan, jangan salahkan anaknya. Halo? Benar atau betul? Betul atau benar? Ya kan? Jangan salahkan anaknya. Apalagi banyak Bapak Ibu di daerah kami sana, di daerah Mandala, kalau udah salah anaknya, bandel lagi, udah jelek, hitam, kecil, bandel lagi gitu ya. Bilang gini sama anaknya, dasarlah kau, anak babi lah kau. Untung anaknya nggak bilang, oke ma, oke pak, aku babi, papa mama induknya. Untung nggak gitu. Tidak kebetulan Bapak Ibu, Efesus 6 ayat 1 ini mencatat. Taati orang tuamu di mana? Di dalam Tuhan. Saya sering dalam pelayanan saya di dalam keluarga-keluarga Bapak Ibu saya bilang, kau mau anakmu berubah, kau nggak berubah. Halo? Bahasa Medannya bilang, masih ada nggak otak kau di situ? Gue bilang begitu. Ya kan? Dia pingin anaknya berubah, orang tuanya nggak berubah. Halo? Kau pikir hidup ini kayak cerita Cinderella? Kayak cerita Sulap Bim Salabim? Saya bilang begini Bapak Ibu, sama setiap pemuda yang mau menikah. Kau menikah untuk apa? Pak Pendeta, saya waktu usia 20-an Pak Pendeta, saya bilang begini, siapa kamu? Tapi sekarang Pak Pendeta usia saya udah 30. Kalau kata orang udah lampu kuning, hampir lampu merah. Jadi ku bilanglah, siapa saja gitu. Repot kan? Saya selalu bilang, menikah itu punya tujuan. Kalau menikah hanya untuk karena disuruh orang tua, faktor usia, ya kan? Menikah lalu nanti punya anak, ya kan? Ya kan? Terus punya anak dewasa, anak kawin gitu kan? Udah tuh anaknya yang kawin ini lalu cucunya dititipkan sama opungnya gitu ya kan? Kalau hanya seperti itu bukan menggenapi rencana Tuhan Bapak. Tapi menggenapi rencana Tuhan bagaimana keluarga ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, keluarga itu bukan bicara berapa yang didapat, materi yang dipunyai. Karena saya percaya kebahagiaan tidak ditentukan dari rumahmu mau tipe 100 atau tipe 36 apalagi tipe 21.
Halo? Rumah bisa dibeli, tapi damai sejahtera dan sukacita tidak bisa dibeli, Bapak Ibu. Sementara kita bisa beli, tapi untuk berkesinambungan sukacita nggak bisa dibeli. Sementara saudara bisa nyaman, bisa ketawa. Tetapi Amsal bilang apa? Hati yang gembira itu adalah obat. Amsal pasalnya yang keempat kita lihat. Amsal pasal 4. Apa yang Alkitab bilang lagi tentang keluarga Bapak Ibu? Amsal 4 ayat 4 dikatakan begini. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu apa? Memegang perkataanku, berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan apa? Hidup. Lihat kembali ayat ini. Aku diajari siapa? Bukan ayah tetangga. Salah. Bukan bapak tetangga, Bapak Ibu. Salah. Bukan guru di sekolah. Salah. Amsal 4 ayat 4 jelas ini. Aku diajari siapa? Ayahku. Ada bapak di gereja ini? Lambaikan tangannya. Atau semuanya sudah jadi anak lajang semua tiba-tiba? Bapak Ibu, saya selalu ngajari anak saya ada 3 Bapak Ibu. SMP, SD, dan TK. Agak berjarak memang. Gitu. Saya bilang begini, kalau nggak ada sekolah minggu, nggak ada ibadah anak, nggak ada main-main dan nggak ada jalan-jalan. Saya komitmen untuk itu Bapak. Dan saya pun ketika kalau misalnya hari Minggu saya berpergian keluar kota, tujuan saya yang pertama bukan wisata, tapi pelayanan. Tidak ada wisata tanpa pelayanan. Selalu saya bilang begitu sama anak-anak saya. Kenapa? Karena anak-anak itu pondasi Bapak Ibu. Halo? Orang kan pengennya begini ya kan. Pemuda pesta pora, mati masuk surga. Ya kan? Orang kan pengennya gitu. Pemuda pesta pora, mati masuk. Kau pikir kau punya orang dalam di surga sana? Enak aja ngomong begitu. Sering sekali kita bilang begini, nanti gampang Pak Pendeta. Bisa itu nanti berubah. Berubah itu bukan nanti. Berubah itu now. Nanti itu topeng. Benar atau betul? Iya kan? Berubah itu bukan nanti, tapi sekarang. Saya kemanapun saya melayani Bapak Ibu, saya selalu bawa istri dan anak-anak saya. Saya perkenalkan apa itu pelayanan. Saya perkenalkan apa itu ibadah. Saya perkenalkan begitu pentingnya Tuhan dalam hidup kami. Kita sudah baca sama-sama, kita sudah dengar sama-sama. Aku diajari siapa? Ayah. Bapak-bapak dengar, kau ajari anakmu dengan baik. Kau bukan hanya sebagai pencari uang. Karena maaf, hewan di luar sana pun kasih makan untuk anaknya. Benar atau betul? Kau bukan hanya pencari uang. Dan sebetulnya Bapak Ibu, kalau kau bisa mendengar jeritan hati anakmu, dia bukan hanya ingin dipenuhi dengan harta, uang, dan sesuatu milikmu. Tapi dia ingin dipenuhi dengan kasih sayangmu. Dengan contoh dari hidupmu. Sehingga anakku nanti akan bisa bilang begini. Pahlawanku yang pertama Tuhan. Yang kedua adalah orang tuaku. Hebat kalau seperti itu. Kalau kita bisa tarik survei hari-hari ini Bapak Ibu.
anak-anak mulai kehilangan gambar diri dari orang tuanya sebetulnya. Tanpa kita sadari, kita membiarkan anak-anak kita dididik secara alami Bapak Ibu, secara alam. Dan pasti pertumbuhannya enggak sehat. Dia harus dididik di dalam roh yang takut akan Tuhan. Dia harus mengenal firman. Dia harus paham firman. Supaya dia berjalan dengan firman. Supaya firman ini menerangi setiap langkah-langkahnya. Sehingga dia enggak tersesat. Dia enggak pergaulan bebas. Halo? Sampai di sini Anda mengerti, katakan amin. Nah, konteks dari Yosua pasal 24 yang tadi kita baca sama-sama. Sebelum Yosua berpisah dengan bangsa itu dalam kepemimpinannya, dia bilang, kau mau nyembah siapa? Allah orang Amori atau kepada Allah yang hebat itu? Tetapi Yosua bilang, aku dan seisi rumahku, aku menyembah Tuhan yang hebat itu. Yosua menantang agar orang Israel mengambil komitmen dengan tegas untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Baik istri, anak-anak, bahkan semua kaum keluarganya beribadah hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Ada beberapa poin penting Bapak Ibu dalam ibadah. Supaya saudara tahu kenapa begitu penting keluarga itu harus bersama-sama beribadah. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ibadah itu dalam bahasa Ibrani ada kata avoda di situ, ada kata latreia di situ. Ya. Artinya semua yang kita lakukan itu seperti kita lakukan itu untuk siapa? Tuhan, dan itu sebuah pengabdian. Jadi saudara yang melayani, saudara yang beribadah hari ini, saudara sedang mengabdi kepada Tuhan. Halo? Saudara sedang mengabdi kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu ya, setelah masa pandemi ini, ada tren yang saya lihat adalah orang udah mulai malas datang beribadah. Dengan alasan, Pak, kan ada ibadah online. Masalahnya kalau kita bisa jujur, kalau kita ibadah online, berapa menit kita serius? Halo? Boleh jujur nggak? Boleh jujur nggak kita? Ya kan? Makanya jauh hari band Raja bilang, jujur padaku. Ya kan? Boleh jujur nggak kita? Berapa menit kita bisa konsentrasi ibadah online? Kalau konsentrasi, kalau dia ibadah sambil metik cabai, sambil masak di dapur, lebih parah lagi tuh. Udah doa berkat belum? Oh belum. Belum doa berkat. Oh mau doa berkat, angkat tangan dia. Ya. Saya percaya Bapak Ibu, setiap saudara yang datang beribadah, saudara akan diberkati. Bukan soal ibadahnya, impartasinya bro. Impartasinya harus kau alami. Harus kau nikmati hadirat itu. Sehingga kau yang datang dengan penyakit asam urat, kau akan pulang dengan sukacita. Itu dia. Ya kan, yang datang penyakit encok, saudara enggak pulang dengan pegelinu, tapi saudara pulang dengan kesembuhan. Begitu. Saudara harus alami itu. Jangan saudara keluar dari rumah mau pergi ibadah mukanya ketat, pulang ke rumah juga mukanya ketat. Kalau pergi ke ibadah mukamu ketat, kau pulang ke rumah dengan sukacita. Itu ibadah. Ada sesuatu yang berubah dari hidupmu Bapak Ibu. Ada sesuatu perubahan dalam hidupmu. Ada metanoia yang tadi sudah dijelaskan dalam hidupmu. Itu ibadah. Kalau saya bisa jujur Bapak Ibu, gereja yang saya layani, maafkan saya kalau saya salah, maafkan saya sekali lagi. Gak apa-apa ya Pak Darmo, boleh ya. Saya sejak awal COVID kami gak pernah berhenti Bapak. Kalau saya boleh jujur.
Saya dapatkan jelas dari Tuhan tentang apa ini COVID. Dari awal. Saya bilang sama pasukan doa, jalan terus. Dan hari-hari ini Bapak Ibu kami ada 2 gereja yang saya gembalakan. Di Helvetia dan di Jalan Pancing. Di Helvetia. Kami khusus ibadah yang jalan jam 8 itu udah crowded sekali. Sampai sudah melingkari mimbar itu, sudah gak layak lagi. Kalau dibilang prokes nggak prokes lagi. Mau kami bilang kami tolak pun jemaat, aduh udah datang kasihan gitu. Udah yang penting semua pakai masker, kita nggak salaman. Dan puji Tuhan, semua diberkati lewat ibadah. Jadi saudara datang beribadah jangan takut. Dengarkan pesan komando dari gembalamu. Halo? Kalau gembalamu angkat bendera perang, perang. Jangan takut. Jangan takut. Halo? Jangan takut. Maju terus. Ya. Bukan, nggak ada yang kena. Ada di gereja kami kena. Tapi bukan klaster gereja Bapak Ibu. Mereka kena di pekerjaan, di luar sana. Tapi saya sudah sounding sama semua pengerja dan jemaat. Kalau ada yang kena, please. Isolasi mandiri atau isolasi di rumah sakit. Dan puji Tuhan kami nggak jadi klaster Bapak Ibu. Dan hingga hari ini memang kami nggak pernah berhenti ibadah sejak masa COVID. Karena saya jelas sekali dapat pesan tentang ini Bapak Ibu. Saya selalu angkat bendera perang. Dan justru Bapak Ibu di masa-masa COVID seperti ini, jiwa-jiwa di gereja kami itu makin bertambah terus. Kami mengalami penuaian demi penuaian. Dan saat ini kami sedang membangun gereja kami yang kedua Bapak Ibu. Di daerah Laut Dendang. Dan kami tahu semua karena anugerah Tuhan. Lihat, apa poin penting dalam ibadah? Yang pertama, saudara ibadah itu karena didasarkan takut akan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Karena takut Tuhan. Bukan apalagi karena dicari gembala saudara. Udah dihitung ini, diisi absen. Hampir 1 bulan tak datang. Nanti nggak enak aku dilihat Pak Darmo nanti. Kau datang. Aduh Pak Pendeta, nanti kalau kami nggak gereja, padahal KTP kami Kristen nggak enak nanti sama tetangga. Kau datang ibadah karena kau takut Tuhan. Halo? Karena kau takut Tuhan. Bukan karena tetangga, bukan karena akan dicari gembala, bukan karena supaya diberkati, salah. Kau salah di situ. Setiap kau yang duduk di tempat ini kau adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Standar berkat bukan materi Bapak Ibu. Standar berkat itu adalah shalom, damai sejahtera turun atasmu. Kau boleh punya uang, tapi kalau kau tidak memiliki shalom, kau bukan orang yang diberkati Tuhan. Karena berkat Tuhan biasanya seiring sejalan dengan damai sejahtera Allah turun atas hidupmu. Itu dia. Makanya firman Tuhan bilang apa? Ibadah itu harus disertai rasa cukup. Bukan rasa bosan yang menentukan. Halo? Aduh ini kayaknya ibadah ini udah mau 2 jam ini. Kau udah kayak cacing kepanasan. Bukan. Kau harus cukup. Sama seperti saudara makan. Saudara kalau makan, maunya kurang atau cukup? Jangan berlebih juga, ya kan? Gak sehat juga, ya kan? Nanti obesitas namanya. Harus apa? Cukup. Jadi saudara beribadah itu harus saudara cukup. Makanya kalau kau datang beribadah, doa saya nggak ada jemaat di gereja ini yang menjadi juri Indonesian Idol. Wah kalau ibu itu yang WL, kayaknya nggak ngangkat. Kau pikir WL itu tukang pikul? Kalau yang itu WL, enak hadirat Tuhan turun, dingin. Ya lagi musim hujan, AC-nya kencang. Aku bilang samamu, nggak ada lagi jemaat di sini yang menghakimi seperti itu. WL bukan tukang pikul. Halo?
Yang membuat kau terbawa dalam hadirat itu adalah dirimu. Iya. Mungkin yang di belakang WL juga itu. Ya. Makanya kalau kau datang Bapak Ibu, siapkan hatimu. Kau masuk hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh, kau nikmati betul hadirat itu. WL ini kan hanya pemimpin yang membawa saudara masuk. Yang bawa masuk itu dirimu. Kuncinya samamu, halo. Bapak Ibu, saya latar belakang musisi, saya senang dengan pujian penyembahan. Saya selalu bilang itu, kuncinya itu bukan di WL, kuncinya di dirimu. Kau mau masuk dalam hadirat, kuncinya di dirimu. Kau mau menikmati dalam hadirat, kuncinya di dirimu. Kau masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan korban pujian, kau masuk, kau mulai meneteskan air mata. Coba ya, dua kekasih yang ketemu, pasti beda ekspresinya. Yang rindu dengan gak rindu. Ya kan? Beda ekspresinya. Yang rindu yang misalnya kalau yang kata-kata tren sekarang yang LDR, ini dia, yang LDR itu ya kan, kalau ketemu, gitu, ya kan, tapi yang sering ketemu, mukanya lagi, jadi kalau saudara ketemu sama Tuhan, saudara harus datang dengan kerinduan, amin, supaya saudara cukup dan dipuaskan. Dan setiap minggu saudara beribadah gak jadi beban. Aduh minggu lagi, minggu lagi. Enggak gitu. Saudara mau ketemu hari Minggu tuh kayak mau ketemu orang yang kau cintai yang LDR udah sekian tahun. Amin. Iya, saudara benar-benar excited. Benar-benar bersuka cita. Makanya firman Tuhan bilang, Bapak Ibu kalau saudara lihat dalam konsep perjanjian lama, orang yang mau masuk ke bait Allah itu, beban ditaruh di mana? Pintu gerbang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Taruh di pintu gerbang. Gak boleh dibawa. Saudara yang datang ke rumah Tuhan ini, bebanmu kau taruh di pintu itu. Bila perlu nanti kau pulang gak kau bawa lagi itu. Masih ada si Amin di sini atau udah pulang si Amin? Makanya kau beribadah karena takut akan Tuhan, katakan amin. Kalau saudara lihat dalam kisah Sadrak, Mesak, Abednego, dalam kondisi krisis dan kritis pun mereka masih bisa bilang, kalau Tuhan yang kami sembah menolong kami, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan pernah menyembah patung yang raja buat itu. Itu tegas. Hari ini kau datang beribadah karena kau takut Tuhan. Hari ini kau datang beribadah bersama dengan keluargamu karena kau takut akan Tuhan. Dan setiap kita datang beribadah kepada Tuhan, ini konsep yang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Mazmur pasal 96. Mazmur 96. Ini enggak bisa dipisahkan dalam setiap ibadah. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan apa? Kemuliaan namanya. Bawalah apa? Persembahan dan apa? Masuk ke pelataran. Lihat. Konsep ibadah dan persembahan itu nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu.
Katakan amin. Katakan amin. Gak bisa dipisahkan. Makanya setiap beribadah kita memberi persembahan bukan soal jumlahnya bro. Bukan soal angkanya bro. Soal hatimu. Soal hatimu itu. Oke, sekarang Bapak Ibu kalau kita bicara persembahan ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab bicara tentang persembahan ya. Yang sangat menonjol ada persembahan khusus di situ ya. Yang sekarang ini banyak pengajaran yang berbeda-beda sedang beredar, ini bicara tentang perpuluhan. Sekali lagi saya khotbah ini nggak ada pesan sponsor dari gembala saudara. Karena ini saya persiapkan dari rumah saya. Oke, lihat Maleakhi pasal 3. Maleakhi 3. Biasanya kan kita bicara tentang Maleakhi 10. Nanti kita ke situ, tapi kita mulai dulu dari Maleakhi 3 ayat 6. Karena sekarang banyak pengajaran yang beredar Bapak Ibu. Wah, perpuluhan itu sudah enggak up to date. Sekarang yang kita persembahkan adalah hidup kita. Nanti saya akan jelaskan. Maleakhi 3 ayat 6. Apa yang firman Tuhan bilang? Bahwasanya aku Tuhan ngapain? Tidak berubah. Ada lagu Pentakosta lama bilang begini. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah. Yang sering kita lakukan apa? Tuhan Yesus tidak berubah, aku yang berubah, aku yang berubah. Halo? Kau catat itu, kau garis bawahi itu bahwasanya aku Tuhan tidak apa? Berubah. Baru Maleakhi 3 ayat 10 dicatat. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam apa? Rumah perbendaharaan. Ini nggak perlu ditafsirkan Bapak Ibu. Gini ya, banyak orang hari-hari ini Bapak Ibu dengan pengajaran-pengajaran, oh perpuluhan boleh kasih orang miskin, oh perpuluhan itu boleh dikasih orang yang membutuhkan. Itu termasuk persembahan khusus Bapak Ibu. Termasuk ucapan syukur bisa di situ. Tapi khusus perpuluhan ke dalam apa? Rumah. Oke, saudara harus tahu kenapa ayat ini bicara rumah perbendaharaan. Gini, saudara harus tahu gini. Ya, kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, orang Israel tidak bisa jauh dari yang namanya rumah Tuhan. Dari yang namanya bait Allah. Oke, saudara kalau lihat dalam konsep Musa ketika membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang gurun, mereka membangun apa namanya kemah pertemuan. Benar atau betul? Lalu Raja Salomo membangun yang namanya bait Allah. Nah, sesudah bait Allah ini dihancurkan, lalu bangsa Israel masuk dalam pembuangan. Ketika mereka comeback ke rumah, mereka kembali ke rumah. Kau baca dalam kitab Hagai, Tuhan marah kepada bangsa itu. Kau lihat rumahmu kau percantik, kau bagusin, tapi rumahku tetap jadi reruntuhan. Benar atau betul? Artinya Allah konsen betul dengan rumah Tuhan. Jadi Maleakhi 3 ayat 10. Rumah perbendaharaan itu adalah rumah Tuhan. Rumah di mana kau diberkati secara rohani. Rumah di mana kau makan secara rohani. Rumah di mana kau mendapatkan impartasi secara rohani Bapak Ibu. Sekali lagi. Kau memberi perpuluhan bukan supaya kau diberkati. Oke, lihat saya memakai kata ini. Kau memberi perpuluhan. Kau membawa persembahan. Bukan karena hukum. Bolehkah bilang dengan saya membawa perpuluhan? Saya membawa persembahan. Bukan karena hukum. Tapi karena kasih. Katakan amin. Katakan amin. Makanya firman Tuhan bilang apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Kau nggak usah mimpi kasih 100% hidupmu, yang perpuluhan aja nggak kau kasih. Gak usah terlalu banyak gombal mulutmu itu Bapak Ibu. Halo, maaf ya saya pakai kata itu. Kita sering kali gombal kok. Oh Tuhan, hidupku ini kau persembahkan, tapi dompetku enggak ya Tuhan. Saya mau tanya ibu-ibu di sini. Ya kan? Ada ibu-ibu di sini? Atau semuanya jadi anak gadis tiba-tiba juga? Bu, kalau misalnya suamimu bilang gini, sayang, aku sangat
cinta sama aku. Dan biasanya kan laki-laki akan bilang, lebih lagi gombalnya bilang begini, kaulah bulan dan bintang di atas masjid. Ya, karena saya gak pernah lihat bulan dan bintang, biasanya ada di atas masjid itu, ya kan. Lalu dia bilang gini, sayang, pokoknya sudah kubuktikan, aku itu cinta kali samamu. Ma, aku cinta kali samamu. Tapi tunggu ya, Ma, dompetku ini enggak untukmu, Ma. Kira-kira ibu-ibu masih bisa senyum atau mulai keluar taringnya? Bu, ngakulah Bu, jujur Bu, kalau suamimu begitu Bu, kalau dia bilang, Ma, hidupku ini untukmu, tapi dompetku enggak untukmu, kau masih bisa senyum atau mulai keluar taringmu, Bu? Ngerti ya? Kita terlalu gombal kok dengan Tuhan. Hidupku kupersembahkan untukmu Tuhan. Basically dasarnya kita nggak kasih sama Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang, saudara kalau kasih untuk Tuhan itu bukan karena hukum. Bukan karena supaya dia berkati. Jangan kau pikir gini, ketika kau kasih untuk Tuhan, kau kayak mancing, ya kan? Umpannya kecil dapat ikan kecil. Umpan besar dapat ikan. Di rumah Tuhan nggak ada acara mancing-memancing. Salah. Kau memberi itu karena kasihmu kepada Tuhan. Dan percayalah, gembalamu nggak akan kaya karena apa yang kau beri. Karena gembalamu sudah kaya dan dia diberkati Tuhan. Ya. Gereja ini juga nggak akan kaya karena gereja ini sudah kaya dan diberkati Tuhan. Sebab gereja ini yang pertama milik Tuhan. Lalu, tapi kau memberi karena kau mengasihi Tuhan. Itu dia. Dan saya melihat Bapak Ibu, orang yang suka memberi gak akan pernah jadi miskin. Iya, saya gak pernah lihat itu. Oke, lihat saya. Mana lebih hebat, orang yang memberi atau orang yang menerima? Memberi. Iya, biasanya yang memberi itu lebih hebat. Dan orang yang memberi itu tidak akan pernah kekurangan. Firman Tuhan bilang apa? Selama bumi ini ada, dunia ini ada, maka hukum tabur tuai akan terus berjalan. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Halo, hari ini kau menabur, mungkin bulan depan, tahun depan kau akan menuai apa yang kau tabur itu. Hanya Bruri Pesolime yang bilang, buah semangka berdaun sirih. Percayalah, semua yang kau tabur, semua kebaikan yang kau lakukan, kau akan tuai itu. Amin. Kau akan tuai itu. Kau menolong orang miskin, kau menolong orang yang membutuhkan, kau akan menuai itu. Saya mau tanya saudara, Salomo diberkati karena Salomonya atau karena bapaknya? Karena Salomonya atau karena bapaknya? Salomo diberkati karena siapa? Salomonya atau bapaknya? Yang kata Salomo angkat tangan. Yang bilang Salomo. Yang bilang Daud angkat tangan. Yang abstain setengah tiang. Salomo, kau baca firman Tuhan itu. Salomo diberkati. Bukan karena Salomonya. Tapi karena bapaknya Daud. Apa yang sudah ditabur Daud, Salomo tinggal menuai. Jadi hari ini kalau kau melakukan sesuatu yang baik, kau menabur yang baik, bukan hanya kau yang menikmati. Anakmu, cucumu, Mazmur pasal 37 bilang apa? Daud bilang apa? Dahulu aku muda, sekarang jadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan anak cucu, kau garis bawah itu. Anak cucu memberikan pinjaman bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Kalau kau mau diberkati, karena kau sudah diberkati Tuhan. Hari ini kau belajar dari hal yang kecil ini, hal yang sederhana. Bawa keluargamu untuk beribadah. Halo? Bukan tunggu bulan depan. Bukan tunggu tahun depan, hari ini.
Ambil komitmen itu. Minggu depan bawa suami, istri, anak, mertua, namborun, tulang datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya. Karena saudara orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Dari tatapanmu kau nggak percaya kau diberkati Tuhan. Kau orang yang sudah diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Amin hanya dari gembala saudara. Udah pulang si amin rupanya. Yang kedua, ibadah itu harus berasal dari hati yang tulus dan ikhlas. Katakan amin. Saudara datang beribadah bukan supaya diberkati, sekali lagi saya bilang. Tapi saudara beribadah karena saudara mengabdi kepada Tuhan. Ini pengabdianku Tuhan. Ini pengabdianku Tuhan. Napa sudah kau kasih? Ya kan? Kekayaan minimal, firman Tuhan bilang apa? Apa yang kau makan, apa yang kau pakai, Tuhan menyediakannya bagimu. Ada yang di sini datang gak makan, kecuali diet? Halo? Ada yang datang ke gereja ini hari ini gak sarapan pagi tadi, kecuali diet? Ada yang datang ke gereja ini dengan telanjang? Artinya apa? Garansi Tuhan. Apa yang kau pakai, apa yang kau minum, apa yang kau makan, Tuhan menyediakannya dalam hidupmu. Oke, selalu saya bilang gini Bapak Ibu sama jemaat yang saya layani. Kalau orang percaya, standar otaknya masih perut, tahu ya? Masalahnya perut terus, makan terus. Kau nggak lebih hebat dari burung. Kau baca dalam firman Tuhan. Burung itu diapain? Dipelihara. Kau tanya sama burung, burung, kau ada ngelamar kerja enggak? Ada ikut interview enggak? Tapi burung pun dipelihara Tuhan. Apalagi hidupmu. Apalagi hidupmu. Jadi jangan takut, jangan khawatir dengan apa yang kau pakai, minum, makan, jangan khawatir. Tuhan sudah menyediakannya bagi orang-orang yang percaya. Bahkan Daud bilang apa? Orang percaya itu waktu tidur pun, tahu waktu tidur? Waktu ngorok. Kau tidur, di bantalmu kau ngences sambil buat pulau Samosir. Firman Tuhan bilang apa? Orang benar waktu tidur pun apa? Diberkati. Haleluya. Diberkati waktu tidur. Halo. Pak, saya tukang tidur, suka tidur, berarti saya diberkati, Pak. Itu malas namanya itu. Amin. Jadi orang benar waktu tidur pun dia diberkati Tuhan. Halo. Makanya gini, waktu saudara mau tidur, saudara yang suami istri sepakat berdoa sama. Di sini ada yang mau tidur suami istri nggak doa bersama? Angkat tangannya, pengakuan di hadapan Tuhan. Suami istri waktu tidur harus sepakat berdoa. Amin. Dan bilang gini, waktu tidur pun kami Tuhan, kami diberkati Tuhan. Ya kan? Sehingga ketika kau bangun pagi, kau lihat di bantalmu ada pulau Samosir yang sudah terbentuk. Itu tanda berkat Tuhan dalam hidupmu. Yang ketiga, ibadah itu harus dilakukan dengan setia, Bapak Ibu. Ya, setia itu harus terus dikerjakan. Ya. Setia itu bukan tiba-tiba, tapi itu sebuah proses. Katakan amin. Saudara jadikan ibadah jadi gaya hidup, lifestyle. Kalau udah gaya hidup pasti akan terus. Amin. Yang keempat sebagai yang terakhir. Peranan seorang pria, seorang bapak untuk membawa seluruh keluarga beribadah kepada Tuhan. Ini gak bisa ditawar-tawar.
Membawa beribadah itu bukan tugas seorang ibu, tapi tugas seorang bapak. Katakan amin bapak-bapak. Ya. Nah, peran bapak sebagai pemimpin, pengambil keputusan, pengayom, pelindung, mendidik, menegur, menasihati, memberi contoh, memberikan teladan. Amsal 19, lihat, Amsal 19. Amsal pasal 19. Ayat 18. Hajarlah anakmu selama apa? Ada harapan, tapi jangan kau menginginkan kematian. Lihat. Tapi gimana, sekali lagi saya mengulang yang tadi Efesus tadi itu. Gimana orang tua mau menghajar anaknya kalau orang tua nggak jadi contoh? Anak itu blueprint dari orang tua, katakan amin. Katakan amin. Makanya ada istilah bilang begini, buah itu jatuh tidak jauh dari pohon. Nah, Yakub memberkati dengan kata-kata profetik kepada anak-anaknya. Lihat Kejadian pasal 49. Jadi saudara sebagai orang tua, saudara yang sudah punya cucu, ketika kau di masa tuamu, kau bukan hanya panggil anak-anakmu dan bilang gini, nak, ada tanah bapak di sana satu, ada rumah bapak di sana satu, dan ada properti bapak di sana satu. Bukan itu. Saya melihat biasanya kalau harta warisan dibagi-bagi, lebih cenderung parbadan ada di situ. You know that parbadan itu bahasa Jerman itu. Pertengkaran ada di situ. Lihat apa yang dilakukan oleh Yakub. Kejadian 49 ayat 1 dan 2. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami apa? Di kemudian hari berhimpun kamu dan dengarlah ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel. Ayahmu, lihat. Yakub memanggil lalu mengajarkan, dan tentunya Yakub di sini berdoa buat semua keturunannya. Katakan amin. Ya, dia berdoa. Jadi hari ini Bapak, kita sudah belajar betapa pentingnya keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Amin. Kalau belum Pak Pendeta, lakukan. Yang masih anak gadis dan anak lajang, jadikan ini menjadi patokan ketika kau menikah nanti. Amin, amin. Makanya kalau wanita melihat seorang pria, jangan lihat dari tebal dompetnya. Halo, ada wanita-wanita yang masih anak muda di gereja ini? Ya. Karena kalau tebal dompetnya bisa aja kertas koperasi semua di dompetnya itu. Ya, ini yang senyum ini pelaku atau korban ini? Ya kan, bisa aja kertas koperasi semua di situ. Nggak tahu kita, tebal memang. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pria bisa menjadi contoh di tengah rumah tangga. Saya percaya kalau pria sudah jadi contoh, itu istri ngikut, anak-anak ngikut, dan semua keluarga diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya Bapak. Boleh pemain musik ke depan. Kita percaya Bapak Ibu, ketika kita keluarga dan seisi rumah kita beribadah kepada Tuhan, rumah kita akan diberkati oleh Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama
bersama keluarga, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segala. Sekali lagi bersama katakan, oh, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bapak Ibu percayalah, hari ini Yosua sudah diperdengarkan apa yang dia sampaikan kepada bangsa Israel. Kau mau menyembah siapa hari ini? Tapi Yosua mengambil komitmen, aku dan seisi rumahku akan datang dan menyembah Tuhan Allah yang hebat itu. Hari ini ambil komitmen itu. Kalau hari ini kau mungkin dengan keluargamu belum beribadah bersama-sama, lakukan, doakan terus. Percayalah, Tuhan fokus dengan keluargamu. Tuhan mengasihi rumah tanggamu. Percaya Tuhan akan menolong keluarga dan menolong rumah tangga dan menolong hidupmu. Dan percayalah ada tangan Tuhan yang kuat, yang hebat, yang akan menyertaimu. Dan janji itu berkata sampai akhir zaman. Percayalah kepada itu. Komitmen dengan itu, dan kau akan melihat karya yang ajaib terjadi dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan di dalam hidup. Haleluya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami yang ada di ruangan ini. Terima kasih, berkati Tuhan hamba-Mu, pakai luar biasa lebih dahsyat lagi Tuhan. Pelayanannya, keluarganya, semua yang berhubungan darah dengan hamba-Mu. Berkati Tuhan, pakai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah diberkati lewat firman Tuhan bersama katakan amin. Shalom warga kerajaan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini, baik menyaksikan secara online maupun secara langsung, dengan tema Multiply. Ibadah raya kita berjalan seperti biasa, setiap hari Minggu pukul 10.00 sampai dengan selesai, dan untuk ibadah Roki masih diliburkan. Untuk doa pengerja dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Mari untuk seluruh pengerja dapat menghadirinya. Warga kerajaan, mari bergabung dalam ibadah komsel untuk bertumbuh di dalam Kristus. Waktu dan tempat dapat dilihat dalam lembaran warta. Mari menabur dalam dana pembangunan. Terima kasih untuk dana pembangunan yang terkumpul hingga saat ini. Prophetic worship adalah satu penyembahan yang menembus semua aturan baku, dan itu menjadi jalan untuk satu lawatan yang besar. This is not just another conference. Bridge Builder Sabtu
20 November ini kita akan ada Kingdom Worship Conference. Kalau pembicaranya nggak diragukan lagi, termasuk workshop kita, ada Maya Uni Putih, ada Poli, Papilayan, dan semua yang Anda akan jadi berkat. Be there, bridge builder itu daripada imam. Kita itu bukan penyanyi, ya, tetapi kita adalah imam pujian penyembahan. Siapkan dirimu sejak dari sekarang. Datang dengan rasa lapar haus akan Tuhan. Be a bridge builder, join this conference. Mari siapkan diri saudara untuk kita bertemu dalam conference ini. We are responding to your love. My God, how great you are. How great you are. My God, how great you are. How great you are. Selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Sampai jumpa minggu depan kembali. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Berapa banyak yang diberkati pada siang hari ini? Semua kita diberkati. Amin. Katakan, ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. 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 Saudara, ibadah itu perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Ya, jadi saya percaya setiap orang yang beribadah kepada Tuhan pasti ada berkat yang tercurah. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih brother buat berkatnya pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Baik, kita terima berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati dan angkat tangan kita. Pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai, melindungi, dan memberkati seluruh hidup kita mulai dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.